Oke. Jadi kakak selalu ditanyakan soal I ini. I ini apa? Merujuk ke setiap item ini. Oke. Jadi for I ini kita buat secara langsung. Bukan kalian harus bikin variabel dulu I di sini. Gak usah, kalian gak usah bikin variabel I di sini. Gak usah nih, ini gak usah. Salah. Ini kayak gini. Ini gak usah. Tidak perlu dilakukan ya. Jadi ini sangat-sangat tidak perlu dilakukan. Kenapa tidak perlu dilakukan? Ya, karena I ini sudah istilahnya independen berdiri di sini. Independen berdiri di for. Itu ya. Jadi I di sini independen berdiri di for. Jadi ini nggak usah, jangan dipakai. Ya, for I in misalnya friends. Ya, setiap item, jadi bacanya setiap item di dalam friends, artinya setiap apa yang tertulis di dalam friends, apa yang kita printnya itu yang item dong. Karena kita pengen print semua item yang ada di dalam friends. Itu ya. Oke. Kita run seperti ini. Tobias, Andika, Nathan. Ya. Kalau misalnya Kak, for item in friends tapi yang aku mau print itu adalah friends-nya. Apa yang terjadi? Ingat, friends itu menyimpan 3 macam ini. Apa yang terjadi kalau kalian print friends? Kalau kalian print friends di sini, artinya bakal ada Tobias, Andika, Nathan, Tobias, Andika, Nathan, Tobias, Andika, Nathan. Benar nggak? Benar. Ya, karena apa? Kalian itu yang kalian print adalah listnya, bukan itemnya. Kakak kasih tahu ya, ini namanya list, bukan item. Nah, Kak, kenapa munculnya cuma 3? Sabar. Hitung dulu berapa banyak itemnya kalian. Ini 1, 2, 3. Kalian cuma punya 3 item nih di sini. Bener dong, kalau kakak jawab seperti itu. Ya, kalian punya 3 item, pasti munculnya juga 3. Kalau kalian punya 10 item, munculnya 10. Munculnya pasti 10. Ya, kakak kasih contoh, biar untuk membuktikan yang kakak bahasakan tadi. Ya, jadi udah tahu ya bedanya kalau kakak ngeprint friends, sama kakak ngeprint item. Kalau item itu dia cuma bakal mengeluarkan satu-satu, guys. Satu-satu doang, kayak gini. Beda nih. Tobias, Andika, Nathan. Ya, sekarang kita coba buktikan bicaranya kakak. Saat kakak nambah ini misalnya di sini ya. Anggaplah siapa? Rio, ya kan? Terus apa? Salim. Semarang aja ya. 5 ya. Harusnya, apa nih? Oke. Harusnya yang terjadi saat kakak ngeprint ini, ngeprint item, apa yang muncul? Yang muncul adalah semua nama di atas. Tobias, Andika, Nathan, Rio, sama Salim. Kalau kakak print friends-nya, berapa kali keluar? Ada yang mau menebak berapa kali keluar friends-nya? 5, Pak. 5. Karena kenapa? Itemnya kita berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Jadi kalau untuk ini, kakak harap semuanya pada paham. Apalagi ini yang paling krusial. Kenapa kakak bilang krusial? Ini kalau kalian nggak tahu, kalian mau ngoding apapun susah, ya wajib ya. Tapi kalau kayak gini memangnya biasanya orang pakai friends atau item kak? Nah ini pertanyaan juga nih. Biasanya orang itu mau munculin itemnya, bukan listnya. List itu ngapain kakak munculin kayak gini? Ngapain? Ini fungsinya buat apa kakak munculin kayak gini? Nggak ada fungsinya gitu loh. Yang kita lakukan adalah yang kita munculin itu item per satu bijinya. Ya ini. Ya, seperti itu. Ya, kakak kasih yang lebih advance lagi, biar kita sama-sama paham, sama-sama pada pinter ya. Oke, ini sambil kakak rekam, nanti kakak kasih masuk. Ya, di Python Pro. Oke, jadi untuk yang ini kan mungkin tahu nih. Nah, sekarang kita bikin yang lebih kompleks. For item juga. Atau I aja ya. I ini merujuk kepada in range 3. Nah, titik 2, print I. Jadi gini, range 3 itu ada 3 angka. Harus tahu ya, range 3 itu ada 3 angka. Range artinya jarak. Harus tahu dulu, range artinya jarak.
Kalau kita range 3, dia jaraknya 3. Mulai dari berapa? Mulai dari 0. Ya, mulainya dari 0. Itu yang harus tahu ya, mulainya dari 0. Jadi kalau for I in range 3, print I. Kalau dia bilang dia punya jarak 3, kakak tanya, ada yang bisa menebak hasil keluarnya apa? Hasil keluarnya apa? Pasti angka, pasti angka. Tapi apa yang keluar kira-kira kalau kakak print I? Ada yang mau menebak hasilnya apa? Oh, sorry, sorry. Kakak baru kedatangan anak baru. Andika. Halo, Andika. Halo Kak, Oh, selamat by the malam. way, kamu dari kelasnya siapa? Kelasnya Kak ini Kak, Friday. Saya di kelas Jumat sama Kak Doni Prayoga. Oh, Kak Doni. Tahu, kakak. Loh, ini kamu cuma one time doang ya pindah di sini? Eh, ya, maksudnya gimana Kak? Kamu sekali doang pindah di kelasnya kakak atau selamanya? Eh, se- Selamanya deh Kak, soalnya saya kan hari Jumat, soalnya saya ada perubahan jadwal les bahasa Inggris juga Kak, jadi karena takutnya bentrok di hari Jumat, jadi saya pindahnya hari Rebo. Oh, iya, ya. Oke, yang penting kakak tahu. Soalnya tidak ada pemberitahuan dari CS. Kayak, oh ya ada murid yang dipindahkan. Biasanya ada dikasih tahu. Cuma ya, Oh, udah. Oke, nggak apa-apa. Salam kenal ya untuk salam Andika kenal ya. Oke, ya nama Kak. kakak Erik. Boleh panggil kak Erik aja. Oke. Oke. Nah, oke, ini kita bahas kembali, sorry ya. Jadi kalau yang ini for I in range 3 yang keluar adalah 0, 1, sama 2. Kenapa for I in range 3 mulainya dari 0? Memang range itu selalu mulainya dari 0. List pun itu mulai dari 0. Tadi kakak cuma menganalogikan di sini ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Betul toh? Analoginya kakak kayak gitu tadi. Nah, tapi apakah betul dia mulai dari 1? Jawabannya kakak tidak. Dia tidak mulai dari 1, guys. Dia itu, kenapa kakak bisa buktikan dia tidak mulai dari 1? Oke, kakak buktikan. Kakak matikan di sini ya. Ini kita matikan. Kalau kakak buka Friends, Friends 1, apa yang muncul? Apakah Tobias atau Andika? Siapa yang mau menebak? Tobias Kak. Andika, Kak. Oke, yang Tobias tadi Andika. Sebentar ini, tunggu. Tobias tadi, yang jawab Tobias tadi itu Andika. Yang jawab Andika tadi siapa? Tobias. Hobi. Dah bingung dah kakak ya. Oke, ini pakai namanya kalian. Nah, kakak buktikannya. Jadi yang muncul adalah Andika. Mana ini kenapa nggak mau? Oh, print. Sorry, print. Maaf, lupa printnya ya. Ini harusnya print dulu. Lupa Oh print mah. iya. Kan nggak keluar kalau nggak Kak, printnya. Ya, saya baru masuk. ya. Oh. Oke, ini kakak ada rekamannya. Nanti boleh ditonton juga ya. Oke, nanti. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya, kenapa kakak bisa technically bilang dia itu mulainya dari nol? Karena apa? Saat kita bilang friends 1, yang muncul apa? Andika, bukan Tobias. Kalau kakak tulis nol, siapa yang muncul? Baru Tobias yang muncul. Itu ya. Jadi harus tahu technically-nya munculnya itu dia mulai dari nol, bukan 1. Banyak orang ini masih mikir list itu mulai dari 1. Salah loh ya. List itu mulai dari nol. Benar-benar mulainya dari nol. Apapun yang terjadi ya. Makanya kalau kalian tanya, Kak, misalnya yang ini for I in range 3 yang tadi, yang ini. Ya, itu munculnya apa? Yang munculnya 0, 1, sama 2. Tapi benar nggak jaraknya 3? Benar. 0, 1, sama 2, 3 kan? Benar tak? Nah, jadi itu harus tahu ya. Jangan sampai kalian salah mengerjakan ini. Ya, tapi yang sering dipakai yang mana? Oke, yang sering dipakai yang mana? Yang sering dipakai itu biasanya yang ini yang kakak aktifin di atas. Yang ini ya. Itu paling sering dipakai. Ini case yang paling sering dipakai. Ini paling sering nih. Jarang terlewatkan case yang ke ini, yang kedua. Ya, sit. Nah, Tobias, Andika, Nathan, Rio, sama Salim. Itu paling sering. Item ini sekali lagi kakak bilang independen ya. Independen menunjuk ke arah mana? Ke arah Tobias, Andika, Nathan, Rio, sama Salim. Itu. Independen ya. Jangan sampai kalian pikir, oh kak, item ini harus aku bikin lagi ya. Dia punya variabel. Gak usah. Gak perlu. Ya.
Itu untuk for ya. Oke. Kalau ngeprint friends tadi udah tahu ya. Kalau ngeprint friends dia bakal muncul sebanyak ya. Sebanyak berapa banyak ini ya? Ada 5 kan? Artinya dia bakal muncul friends sebanyak 5 kali. Benar nggak? Benar dong. Ya kan? Nah, jadi case yang paling sering adalah case yang kedua. Oke, seperti itu. Sampai sini mungkin itu aja pembahasannya kakak soal for. Nah, kenapa kakak nggak bahas lebih lanjut? Karena kita ada pelajaran baru. Dan ini menurut kakak sambil berjalan, sambil bisa kita kerjakan. Nah, ini kakak kasih batas waktu buat kakak menjelaskan karena apa? Karena istilahnya begini, kalau dari kakak sendiri, kakak juga pikir kakak tak kadang terlalu lama menjelaskan sama kalian. Sampai kadang kalian itu mengerjakan paling sisa 20 menit, sisa 30 menit. Sekarang kakak batasi 45 menit. Kakak jelaskan 45 menit kalian kerja sendiri. Dan sekarang kakak mulainya on time ya, biar enak. Jadi semua biar disiplin masuknya. Ya, oke, seperti itu. Apakah ada rekaman? Tenang aja ada rekaman. Ini lagi recordingnya. Oke, jadi ini nggak apa-apa. Sampai sini saja dulu pembahasannya friends. Yang friends ini soal for. Ya, kita lanjut ke struktur bersarang. Ya, itu ya. Kalau for seperti itu. Sebentar kita dapat case yang lebih nyata lagi. Sebentar, pasti kita dapat. Ya, apa nih hackathon? Nggak usah lah hackathon ini. Jadi ini lebih ke arah kita mau bikin kode di mana kita bakal tunjukin beberapa hal yang ada yang di dalam dictionary kemarin. Kemarin sudah sempat belajar dictionary toh. Ya, kita mau bikin itu. Nah, sebenarnya ini cukup tahu aja ya. Kamus. Semua kayaknya udah tahu pakai kamus deh. Mungkin ada yang masih pakai kamus buku atau sudah nggak pakai kamus buku sekarang, pakainya Google Translate. Zamannya kakak dulu masih pakai kamus buku. Dulu kalau mau nyari nama misalnya anggaplah bahasa Inggrisnya add kan nambah ya. Oke. Zamannya kakak waktu dulu nyari add, kakak buka dulu di bagian huruf A di kamus, baru cari A yang dekat sama D kan A D D, itu baru tahu artinya nambah. Sama kayak kamus yang kita belajar hari ini, yang kemarin sebenarnya kita udah belajar juga kamus ya. Jadi kalau kamus itu dia itu pasti pertama kali kita cari ya, pasti namanya dulu di bagian mana dia. Anggaplah kalau kamus beneran kita cari abjadnya dulu. Kalau sudah cari abjadnya, baru dicari spesifiknya apa. Nah, itu ya. Sebenarnya analoginya sederhananya seperti itu. Ya, tapi kita bakal lebih lanjut lagi ya. Oke. Nah, kita mau bakal bikin yang kayak gini nih. Ya. Jadi kita bakal bikin yang kayak begini, tapi kita bikin dia bersarang. Kamusnya itu bersarang. Nah, sebentar ya, kita lihat contohnya. Ya, tapi yang perlu kalian tahu mungkin kayak gini, misalnya, oh ya, staff. Staff itu punya kamus sendiri, ada nama belakang, posisinya apa, pengalamannya apa, portofolionya apa aja. Nah, bagusnya kamus, satu lagi yang kalian harus tahu, kamus itu atau dictionary sebutannya, dia itu bisa menyimpan beberapa nilai. Di sini kalian mau simpan posisi itu string, posisi, manager, pengalaman, anggaplah kita taruh integer ya, integer pengalaman 5, ya artinya 5 tahun. Portofolio, oh analisis data COVID, terus di sini analisis data keuangan, bisa. Ya, jadi ini bisa nyimpan berbagai tipe data. Bagusnya kamus begitu. Kelebihannya dia. Kelebihannya bisa nyimpan string, integer, sama list bersamaan. Nah, itu bagusnya kamus. Dimulai dengan apa? Ya, sebutannya dictionary ya. Dimulai dengan kurung kurawal. Di sini juga kurung kurawal. Sebentar kita praktekkan. Ya, sambil masuk di kursus kok sebentar. Oke. Nah, apa nih? Akan lulus kursus pelatihan. Aduh, ini bawaan dari ini ya, translate Rusia guys. Ini nggak tahu siapa yang translate kayak gini. Oke. Nah, jenis data. Tahu dulu. Ini, aduh wajib tahu lah kalau soal jenis data. Kakak nggak bakal ulang-ulang kalau jenis data ya. Jenis data sudah harus tahu yang mana yang bulat, yang mana yang desimal, yang mana yang logika. Logika itu benar salah loh ya, benar salah. Kalau 10 lebih sama dengan 99 ini salah dong, false dong. Kenapa? Karena 10 tidak lebih atau sama dengan 99. Oke sama dengan pas dan 5 tidak sama dengan count. Nah ini tergantung variabelnya kembali. Tapi ini ya kakak nggak bisa pastikan benar atau salah karena tidak ada variabelnya. Tapi salah satu contoh pengecekan logika boleh seperti ini.
Boleh pakai and. Dia bicara and di sini ya. And or not. Ya, oke. Seperti itu. Ini kakak nggak bakal jelasin ulang nih. Yang ini ya. Karena wajib tahu nih, boolean dan lain-lainnya harus tahu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, daftar. Daftar itu ada dua caranya buatnya. Pertama mau pakai yang ini duluan, atau kita mau pakai yang ini. Sama aja sebenarnya, sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau yang bingung apa bedanya ini sama ini, tidak ada bedanya loh ya. Tapi kakak lebih senang pakai yang mana kak? Kakak lebih senang pakai yang ini. Ya, seperti itu. Silakan yang mau pakai ini sama aja sih. Cuma kalau kakak kurang senang. Ya, oke. Karena kakak lebih senang taruh nilai seperti ini. Dan nilai pun, kak kalau list kayak gini ada artinya nggak? Ah, ini. Mungkin yang bertanya, list seperti ini artinya apa? Apakah bisa diisi? Bisa dong. Sisa isi aja di tengahnya. Terserah kalian mau isi apa di tengah sini. Tapi bedanya adalah kalau kalian bikin seperti ini, dia nilainya kosong. Ya, nilainya kosong. Nggak ada apa-apanya. Kecuali kalian ngisi tengahnya ya. Kalau ngisi baru ada nilainya lah. Ya, sama ini juga kalau kalian nggak ada angkanya kak, nggak ada ke angkanya, nggak ada komanya, nggak ada angkanya, cuma ini doang kurung siku doang. Artinya apa kurung siku ini? Kurung siku ini artinya nilainya kosong. Itu aja, tidak ada isinya. Tuple, tuple itu mirip sama list, ya. Tapi perbedaannya tuple itu nggak bisa kalian ganti. Sampai mau kapanpun nggak bisa diganti. Kapan pakai list, kapan pakai tuple? Saat datanya list itu ketika datanya bisa diganti. Contoh, nama. Nama itu bisa diganti. Ya. Tapi sebenarnya ada beberapa yang tidak bisa diganti. Contoh ya, ini kita bicara general aja. Contoh, namanya kita kan nggak mungkin dari akta lahir misalnya munculnya Erik. Tiba-tiba di tengah jalan mau ganti apa? Mau ganti jadi Raymond. Nggak bisa lah. Ya, sebenarnya kan logikanya sederhana ya. Kayak data di akta lahir masa Erik habis itu mau dipanggilnya Raymond kan nggak bisa. Nah, itu contohnya satu ya. Itu tuple. Itu tuple ya. Kalau daftar, daftar misalnya contoh apa yang bisa diganti? Nomor HP. Nomor HP kan mati bisa diganti. Nah, itu ya. Jadi bedakan. Saat mau pakai tuple sama daftar, itu beda. Daftar itu ketika datanya memang bisa diganti. Kalau tuple itu yang nggak bisa. Contohnya kayak nama. Nama masa bisa diganti? Nggak bisa lah. Sesuai akta lahir loh. Ya. Cara buatnya juga sama, mirip-mirip. Boleh kayak di atas, kayak list, tapi dia tulisannya tuple. Cara buka kurungnya, perhatikan. Buka kurungnya kalau tuple itu yang ini. Kurung biasa. Sama ini juga bukannya Maksudnya pakai apa ini semua? Kak? apa? Tidak mengerti kak semua. Maksudnya apa namanya terlalu cepat ki anu. Terlalu Terlalu cepat cepat apanya nih? jelaskan jadi kayak nggak bisa kak proses. Nah, gini. Ya, nih. Aduh, ini apa? Oke, contoh kakak hapus ya. Oke. Nah, contohnya gini ya. Kalau list itu ya bisa diganti nggak kak? Bisa. Ini kakak kasih contoh ya. Itu tadi kenapa kakak hapus? Nah ini, jangan dihapus ya. Udah gitu aja dulu. Nah, kalau kayak gini, kakak mau ganti Tobias. Caranya ganti Tobias gimana? Friends, ke nol, karena Tobias kan mulai dari nol. Tadi kakak udah jelaskan ya. Sama dengan kakak mau ganti namanya kakak Erik aja. Erik aja ya. Nah, kakak print friends. Semuanya ya, kakak print aja friends-nya semua. Run. Keganti nggak? Keganti. Tobias sudah pasti hilang. Karena kakak ganti Tobias sama Erik. Seperti itu. Sedangkan ini namanya daftar ya. Ini namanya list. Daftar. Atau list. Ya. Kalau misalnya kakak mau pakai tuple. Nah, tuple ya. Tuple. Tuple itu gimana? Tuple itu kakak bikin. Misalnya teman. Jangan teman, makanan lah. Kurungnya kayak gini ya. Beda ya. Kurungnya di atas kurung siku. Di bawah kurung biasa. Pizza. Bakso. Bakso. Nah, sekarang kakak pengen ubah pizza jadi nasi. Kakak pengen ubah pizza jadi nasi. Makanan. Kalau mau ambil nilai itu pakai kurung siku ya. Kalau pizza kan urutan ke 0. Bakso urutan ke 1. Kakak mau ubah pizza. Artinya ambil urutan ke 0. Karena pizza itu di urutan ke 0. Kakak mau ganti sama dengan apa misalnya? Sama dengan sama dengan nasi. Ya, mau ganti nasi, print
makanan. Kita run ya. Bisa nggak diganti? Tidak bisa. Ya, lihat ada error di bawah ya. Tuple object does not support item assignment. Ini sudah jelas. Ini tidak boleh diganti. Jadi kalau kalian bikin kayak gini, sudah pasti error. Kak, pakai kurung tutup gini dong. Pakai kurung gini dong. Boleh, coba aja. Nah, kita coba. Tidak bisa. Ya, sudah tahu ya. Jadi jawabannya kalian mau apain juga tidak bisa diubah kalau tuple. Ya, oke. Jadi tuple itu sesuatu yang tidak bisa kalian ubah. Sampai kapanpun. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke, kakak anggap paham ya. Seperti ini, ada rekamannya juga. Ini silakan ada di chat Zoom ya. Oke, silakan dilihat di chat Zoom. Oke, itu satu. Nah, kita langsung aja ke inti tipe data immutable. Immutable itu nggak bisa diganti ya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya yang ini udah jelas ya daftar sama tuple. Kalau dictionary ini kemarin loh guys, ya. Dictionary bikinnya sebenarnya simple, cuma memasangkan kunci sama nilai ya, kunci nilai kayak gini. Kunci sama nilai. Nama belakang sama Jones itu kuncinya nama belakang, nilainya itu Jones. Kalau ini kuncinya num, nilainya itu 421. Ya, simbol ini set, gak usah lah set ya. Tapi set ini sebenarnya satu jenis sama tuple juga, mirip-mirip. Ya, tapi kalau kakak bilang sih, yang kalau set ini jarang kakak pakai ya, terus terang. Karena menurut kakak juga tidak penting. Kalau set ya, kalau set terserah sih kalau mau memang pakai silakan. Tapi yang paling umum dipakai adalah daftar, tuple sama kamus. Kalau set, aduh nggak ada gunanya, tidak pernah dipakai soalnya. Dalam praktiknya saja memang tidak pernah dipakai. Karena lebih fleksibel daftar, tuple sama kamus. Udah, itu berdasarkan pengalamannya kakak ya. Jadi kenapa kakak nggak suruh kalian belajar karena memang tidak ada fungsinya. Kalian nggak bakal pakai, tenang aja. Ya, jadi itu sebenarnya satu jenis sama daftar. Cuma bedanya dia itu kurung sikunya aja kayak dictionary. Nah, kurung sikunya aja kalau lihat. Nah, cara bikinnya kan kurung sikunya sama kayak dictionary. Itu aja pembedanya. Padahal ya sebenarnya satu jenis sama di atas. Cuma jarang dipakai. Lebih fleksibel list sama tuple sama kamus soalnya. Kalau ini jarang. Ya, oke, nanti boleh dicoba sendiri lah kalau mau. Nggak apa-apa. Ini kakak capturekan aja. Kakak taruh di chat Zoom biar semua pada ngerti. Sabar, sabar, sabar. Ini kenapa nggak mau nih? Dah, ya. Itu satu ya. Terus kita lanjut ke apa ini immutable? Kalau nggak kelihatannya. Immutable itu data yang tidak bisa diubah. Udah, titik. Itu aja. Immutable yang tidak bisa diubah. Apa tadi yang tidak bisa diubah datanya kakak tanya? Kakak yang baru peragakan tadi. Tuple. Nah, tuple ya. Jadi yang tidak bisa diubah adalah tuple. Apakah dictionary bisa diubah? Bisa. Kemarin kita udah belajar toh. Oke. Nih, ya. Jenis immutable sama yang dapat diubah. Daftar kamus set bisa diubah ya, daftar kamus set kecuali tuple. Kalau immutable tidak bisa diubah, bilangan bulat, pecahan desimal, ya, sama variabel logis, sama string, sama tuple. Kak, apa itu immutable? Tiba-tiba ada bilangan bulat, kan kita bisa ganti. Bilangan bulat yang sudah masuk di tuple itu tidak bisa diganti. Yang kayak tadi ya, kakak udah peragakan pizza sama bakso. Pizza mau diubah jadi nasi, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, bilangan bulat kalian udah masukin di tuple, bisa nggak diubah? Nggak bisa juga. Siapa bilang bisa? Nggak bisa. Ya, itu aja sebenarnya. Terus, nah, ini kemarin sudah sih. Cuman kita langsung aja ke prakteknya ya. Langsung kita ke praktek, tapi kakak ingatin dulu yang ini, kamusnya. Kamus ini ada apa-apa aja yang perlu kalian ingat. Pertama, mana ya? Tunggu. Oke. Nih, pertama itu kalian bikin kamus kosong. Ini namanya kamus kosong. Terus di kamus tersebut, ya siapa tahu kalian mau isi dengan puisi. Puisi itu kunci. Ini kunci ya. The seven seas itu nilai. Nah, ini juga sama. Ini kunci. Kunci ya. Ini kunci. Ini nilai. Kebalik ini buku. Serius, kebalik. Kemarin kan kita udah coba toh.
Kebalik ya ini. Harusnya kunci ini nilai. Ini kebalik nih, jangan dilihat ini. Salah nih. Jangan ya, jangan dilihat ini. Salah nih. Salah nih. Yang dilihat. Oke. Nah, genre sama dengan input. Masukkan genre. Nah, ini apa? Jadi saat kakak masukkan genre, apa yang kakak masukkan genrenya? Oh, genrenya puisi. Oh, genrenya dongeng. Tulis dong salah satu puisi. Misalnya puisi. Print, rekomendasi, books. Books ini kan books. Genre. Kalau genre kakak isi puisi, artinya books puisi. Ya, apa yang keluar? Tulisannya puisi atau apa? Ya kalau kalian kasih masuk kunci, kalau kalian tulis puisi, pasti yang keluar nilai. Nggak percaya? Mari kita coba. Satu kali langsung coba ya, biar sama-sama paham. Oi, nah ini kopi. Kenapa kagak bisa? Nah ini. Ya ini langsung aja di sini. Ini matiin dulu. Ini matiin dulu. Kita bikinnya di sini. Nah ini tapi sama sabar. Di ininya juga. Set. Oke. Bikin di sini. Nah, oke. Ini ya. Jadi ini adalah sebuah dictionary. Cara tulis dictionary boleh begini, ya. Dictionary kakak lebih suka tulis kayak gini sih guys, lebih rapi kalau kayak gini. Ini ya lebih rapi cara tulis dictionary. Kunci nilai, kunci nilai. Run. Masukkan genre. Saat kakak tulis dongeng, ya di sini kan harusnya di genre kan input masukkan genre. Kakak tulis dongeng. Rekomendasikan books genre. Genre nilainya apa? Dongeng kan? Kalian jangan mikirnya kalau kakak kasih masuk genre dongeng, yang ke print rekomendasi dongeng. Kagak. Yang ke rekomendasi itu the next of the round table. Enter ya. Set. Muncul nggak? Muncul. Jadi setiap kali kalian mengeluarkan kunci, kalau kalian ngeprint kuncinya, yang keluar itu bukan kunci. Yang keluar itu nilainya. Jangan sampai kepikirannya kalian bahwa kalian di sini books genre dongeng ya, di sini keluarnya dongeng dong. Agak yang keluar nilainya dia dong. Ya, ini sederhana tapi untuk remind kembali sama kalian. Ya, sampai sini jelaskah? Atau ada pertanyaan? Kak, saya mau nanya Kak. Apa tuh? Kan tadi kan genre itu kalau kita masukin itu berarti akan muncul nilainya. Kalau Nilai misalnya betul. sebaliknya, apakah apakah sebaliknya juga gitu terjadi Nah, sebaliknya? anggaplah kakak mau the next order round table yang ini ya. Ya, Anggaplah kakak copy dulu ya. Nah, oke. Nah, books genre. Apa yang kakak lakukan? Apa yang terjadi saat kakak the next of the round table ya? Enter. Error. Karena apa? Kalau mau panggil ini, dia itu harus posisinya dikunci, bukan dinilai. Jadi nilai itu, cara mengeluarkan nilai, itu dengan cara panggil kuncinya. Ya, kalau tapi kuncinya nggak bisa dipanggil, ya nggak bisa keluar nilainya. Udah, selesai. tapi Jawabannya itu. kalau nilainya yang dipanggil gimana Kak? Nilainya dipanggil. Nah, jadi bukan genre tulisannya. Apa? Misalnya, oh, books genre. Ini ya. Kan kita ambil dari sini doang, genrenya. Kan bener. Oh, Gini, kamu mau ambil nilainya doang. Ada caranya. Jadi kayak gini. eh Anggaplah books dot kalau nggak salah kemarin values apa value ya. Sorry, ini sabar salah. Jangan yang ini. Nih, matikan dulu ya. Set. Nah, books values, sorry. Ini kayaknya. Value apa values? Bentar. Apa jadi lupa bahasa Inggris tipis-tipis ya. Nah, kalau kamu cuma mau cari nilainya doang, boleh pakai values. Tapi ya ini jarang dilakukan sih. Ini cuma tahu untuk tahu aja sebenarnya oh nilainya kita berapa. Nah, itu ya. Nah, apakah bisa menggunakan ini untuk pengecekan? Nggak bisa dong, karena ini cuma untuk munculkan value saja. Tapi pertanyaan kamu bagus. Boleh nggak kita cuma mau panggil ininya? Sebenarnya kalau untuk memanggil ini, wajib menggunakan depannya dulu. Menggunakan kuncinya dulu. Kalau nggak pakai kunci,
ya sebenarnya ini tidak diwajibkan keluar juga gitu loh kalau tanpa kunci. Oke? Oke. Sampai sini paham ya? Tapi kalau mau memunculkan cuma value-nya doang, boleh nggak Kak? Ini pakai ini aja, books.values. Kalau mau munculin kuncinya doang, bisa nggak? Bisa. Print books.keys. Udah, muncul nggak? Muncul. Puisi sama dongeng. Dongeng. Oke? Ah, Jelas oke ya? oke. Jelas Kak. Seperti itu. Ya, tapi kalau bisa, panggillah nilai berdasarkan kuncinya. Jangan sampai kebalik. Tidak bisa tuh kita panggil nilai duluan baru kunci ya. Gak bakal pernah bisa itu. Tidak akan pernah terjadi. Ya kecuali kalian print begini mah lain kasus juga mah. Ya. Oke. Sampai sini paham atau kecepatan? Oh, Hmm? Ah, terima kasih Kak. Hmm. Oke. Kenapa Mit? Hmm? Nah, ini tadi dia on mic Kak. Iya. Itu kenapa tuh on mic? Makanya kakak bingung. Oh ya. nah, itu kan kan genre dikasih masuk dulu kan. Ah, Itu jadi apa namanya, nggak usah pakai box genre aja gitu. Nggak usah apa namanya. terus ya karena sesuai namanya books. Books dulu kan. Ya, kamusnya kamu mau nyari apa kuncinya. Jadi anggaplah ini books ini berperan sebagai Kenapa aku kamus. tahu, kenapa bisa tahu kalau genre itu bisa itu kunci. Sabar, suara kamu mendem. Suara kamu kayak tenggelam gitu loh lagi di bawah air. Itu kenapa genre kayak sudah ditahu kalau itu kunci, kayak apa namanya. Nah, kan kita harus isi dulu di sini genrenya misalnya puisi. Ada nggak kamu lihat puisi di sini? Ini nggak, maksudnya kan iya, tapi kan itu kayak itu cuman kayak genre, terus books genre itu kayak biasa aja. Itu emangnya udah tahu kalau eh, genre itu yang diminta itu apa namanya, kunci gitu. Iya, pasti tahu. Yang penting kamu sesuai kunci yang kamu isi. Oke? Gini aja, better kakak screenshotin, ya, screenshotin. Nanti kalian coba gitu loh. Jadi biar tahu. Kalau kalian lihat penjelasannya kakak mungkin masih ngangong-ngangong, ya tahu lah. Kakak juga dulu waktu masih belajar. Ya, tapi saat kalian coba, kalian pasti tahu bedanya apa. Oke? Sama ini yang di bawahnya ya, lupa ya. Ya ini nanti dibikin lah. Oke, itu aja ya. Jadi memang banyak self learning aja sih guys. Karena kalau kakak jelasin semua dari awal sampai akhir, yang ada bukan kalian belajar, panas otaknya. Ya, sambil kerja sambil belajar. Satu lagi paling kita langsung membuka modul ya, mumpung nanti kita paling jam 9 udah mulai coding lah, jam 9 ya. Atau kalau enggak ya 20.55. Sorry mendapatkan waktu sedikit ya. Oke, kita bahas dari segi teknikal dulu sedikit untuk pengerjaan soal. Iya, by the way, sorry kalau agak cepet ya. Soalnya nanti takutnya kalian malah bukan bisa kerja, malah tidak ada waktu buat ngerja malah. Pelatihan dulu ya. Ini hari kalau bisa selesai 2 sih sama hackathon. Tapi kalau enggak ya pelatihan aja dulu. Sip. Karena pelatihan ini lumayan banyak. Ya ini tolong ya pribadi kalian kalau mau ngerjain silakan. Tadi kakak juga sebenarnya kalau kamu sudah lihat juga tipenya kayak Itu gimana. hackathon apa sih Kak? Hackathon itu kayak ngerjain kode sendiri kok. Jadi bukan berarti bilang kayak ada tambahan materi enggak, tambahan materi enggak. Jadi kayak materi sebelumnya dikerjakan. Enggak, maksudnya kan waktu itu hackathon saya nggak ikut. Jadi saya masih bingung-bingung ini hackathon apa coba. Hackathon itu adalah eh hackathon itu adalah di mana kalian itu ngerjain kode-kode yang kalian udah kemarin belajar cuma dimodifikasi. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan dibilang tambahan materi enggak ada tambahan materi, cuman lebih ke arah kalian itu ngerjain materi tapi materinya lebih advance, lebih lebih dimodifikasi lah. Bahasanya kayak gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak dapat hari ini hackathon, kerjanya dari 1 sampai bintang terakhir aja. Itu aja. Ya, tuh ya yang bagi yang tanya hackathon tidak tahu hackathon itu apa, itu hackathon namanya. Ya, hackathon di sini khususnya. Oke. Nah, kalau yang ini mungkin kakak nggak jelaskan lagi ya, karena udah tahu kamus itu kunci nilai. Terus ya daftar itu bisa isi tipe data apapun dan juga
kunci kamus itu ada beberapa ya. Ada yang tipe immutable. Ya, tadi sudah kakak jelaskan yang immutable apa aja. Ya, oke. Silakan nanti dikerjakan. Udah lihat juga layarnya kakak. Kalau kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti. Nomor dua apa ya? Oh ya, ini nomor dua. Ini yang agak rada lumayan. Nah, kita bicara bersarang ya. Sorry, ini kakak perbatas waktunya ya. Ini apa nih? Ini mungkin ada yang bingung nih. Ika, ini kok ada satu bukaan di sini ya. Terus di sini juga ada bukaan baru. Mungkin ada yang bingung karena sama-sama kurung siku. Ini namanya array 2D. Ini namanya array 2D ya. Nah, kakak jelaskan dulu array 2D itu apa. Pertama, kakak kalian harus tahu ini urutan ke 0, ini urutan ke 1. Loh, maksudnya gimana, Kak? Sabar dulu. Kenapa ini urutan ke 0? Karena kita lihat ada dua data lagi di dalam. Ternyata ada dua data. Benar kan dua data? Tapi ini selalu di urutan ke 0 dan ini selalu urutan ke 1. Itu pasti, mutlak. Ya, itu mutlak ya. Terus, caranya kalau kakak mau tahu bilang kakak ambil nilai berapa, sebenarnya gini, dia ini ada penomorannya. Ini nomor 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau kakak mau ambil 45, gimana dong caranya kakak ambil 45? Caranya sebenarnya simpel. Kalau kakak mau ambil 45 di sini, kakak harus tahu dulu urutan pertamanya itu dia ternyata di 0. Artinya kakak ambil test result, karena namanya test results kan? Test results, oke? Print dulu, sorry, print. Test results, ya. Terus, di sini apa nih? Kita ambil dulu, urutannya kita tahu. Yang 0 mana dulu yang dilihat, Kak? Tolong dong, 0 yang ini dulu. Yang kakak kotakin ya, ini paling pertama, step 1 ini. Oh iya, oh ternyata dia urutannya ke 0. Oke. Dan kita lihat urutan 45 ini di mana? Oh, urutan 45 itu di nomor 4. Ya udah, kita buka lagi satu di sini kurung siku. 4. Terus tutup deh. Apakah bakal keluar itu 45? Pasti keluar. Gak mungkin gak keluar itu 45. Ya, itu yang pertama kalian harus tahu dari struktur besaran ya. Itu dulu. Oke? Udah. Sisanya kita langsung ke prakteknya lebih lanjut. Ini kakak nggak hilangkan ya. Oke? Ini kakak nggak hilangkan. Kita bicara average. Average sama dengan 0. Ini tadi kakak udah bahas loh yo. Kakak udah bahas. Ya. Ini lihat. For result. Result ini independen loh ya. Sama kayak item tadi. Sama kayak item. Independen. Tidak perlu buat variabelnya atau apapun. For result in test result 0. Artinya test results 0 ini apa? Ini loh. 85,4, 71,6, 93,2 sampai 45,0. Untuk semua hasil ini, untuk semua item yang ada di dalam test results 0, tolong dong ditambahin semua. Artinya gimana average plus sama dengan result? Artinya 85,4 ditambahin 71,6 ditambahin 93,2 ditambahin 65,8 tambahin 45. Itu aja kalau di bagian sini. Average plus sama dengan result. Setelahnya ini apa? Average-nya berapa? Average-nya tadi dari hasil pertambahan dari 85,4 sampai 45,0. Nah, dibagi berapa panjangnya test results 0. Berapa panjang dari test results 0? Simple, jawabannya panjangnya 5. Kenapa? Sudah terjelaskan kan? 0, 1, 2, 3, sama 4. Cukup terjelaskan di situ. Kenapa dia ambilnya test resultnya? Istilah test resultnya kenapa di situ 0? Karena kita panggilnya pengen yang 5 data di atas ini. Kenapa nggak pakai test result 1 Kak di sini? Kenapa kita nggak pakai test result 1? Wong kita hitungnya yang di atas bukan di bawah. Kenapa harus ambil 1? Kalau mau hitung yang 1, lain juga. Bikinnya lagi kayak gini. Beda juga nih. Jadi kita pengen hitung yang di bawah. Kak, kenapa variabelnya sama ya? Average 1 yang di atas, yang average 0. Di sini lagi average 0. Bukannya ke double ya hasilnya. Nah, mungkin kalau yang soal ini, kalian boleh ganti sebenarnya yang di sini. Mau average 1 kayak di sini, terserah sebenarnya average 1. Di sini juga harus ngikut, average 1. Kayak gitu. Di sini juga average 1. Udah, sebenarnya sama nggak sih? Sama aja. Apa Kak, bedanya? Hmm? itu kenapa print test results 0 sampai 4 kayak kenapa bukan kayak apa namanya?
nggak print 85,471 bla. Yang penting nggak ngeprint itu semua, 5 nomor gitulah. Kenapa kayak pertama, apakah pertama kurang apa 45? Kenapa 45 yang di print, yang Kenapa terprint? 45 yang di print? Yang 0 sama 4 ini? Enggak, maksudnya kenapa 45 yang terprint? Kan anu, apa ya? Ini Kenapa sama ini, Pak. 45? Kenapa 45 yang terprint bukan kayak 85 tok titik 4 koma gitulah. Karena dilihat strukturnya. Kita harus tahu kita punya dua data di dalam sini. Betul kan? Kita punya dua data ya. Oke? Data pertama selalu dimulai dari angka 0. Data kedua dimulai dengan angka 1. Data pertama kan, data ke 0 kan ada 85,4, 71,6, dan seterusnya sampai 45. Data ke 1, 89,5, 80 sampai 72. Nah, kalau kakak pilih 0 duluan, artinya kakak masuk ke data pertama duluan, data yang ke 0. Eh, tapi kenapa 45 yang terprint? Maksudnya kenapa? Karena dia di urutan keempat di baris, lihat dulu ya. Jadi ini lihat dulu. Oh, Kamu lihat nggak yang kakak gambar 01, 01, 2, 3, 4 ini? ya. Nah, kenapa 0 dulu? Kita harus masuk dulu ke datanya. Data ke 0 kan? Dia harus masuk ke data 0. Kalau sudah masuk ke data 0, kakak mau print salah satunya. Kakak mau print yang nomor 4 dari data ke 0. Nomor 4 di data ke 0 kan 45. Makanya kalau 0 sama 4 ke printnya 45 dong. Oke? Seperti itu ya kira-kira ya. Ya. Kak, apakah ini ada rekamannya biar aku bisa nonton ulang? Ada, ini kakak lagi record ya. Nah, ini makanya kakak bilang sambil berjalan. Takutnya kenapa? Kalian nanti malah nggak paham, malah tambah lama kakak jelaskan. Sampai jam 9 tidak selesai. Ya, sampainya jam 9 kita nggak selesai. Jadi, kakak sambil berjalan aja ya. Tapi ini, tenang aja guys, ini jangan dulu deh. Ini cara bacanya doang. Kalian pentingnya itu di sini doang. Ya, Kak, boleh dibagi hasilnya? Boleh, kakak bagi ya. Ini kenapa kakak bagi? Kalian ada pandangan ngerjainnya. Ya, jangan sampai kalian tiba-tiba ngerjain malah blank. Bukan bisa ngerjain malah blank. Ya, tuh kakak bagi di chat Zoom untuk nomor 2, nomor 1 kerja sendiri loh ya. Udah pada pinter. Nomor 3, ya. Nomor 3, nah, ini sama kayak yang nomor 2. Bedakan ya. Ini sama kayak nomor 2, tapi bedanya ini kamus. Kamusnya kali ini, ini agak lumayan nih kamusnya. Jadi kamus ini dia punya dua kunci. Ya, bukan dua kunci sih, lebih tepatnya di sini bisa dibilang dia punya objek tapi punya kunci, punya nilai. Sabar, sabar, sabar Kak. Kok ini jadi banyak ya? Jadi di sini sales ini sebenarnya kunci satu. Ya, kunci satu. Karyawan ini apa Kak? Karyawan kunci dua. Nilainya apa? Graham sama Smith. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau secara struktur hampir mirip. Cuma bedanya di sini kita kunci punya kunci baru. Nah, kunci punya kunci baru. Di sini kan kayak ada sales, ada karyawan. Ini kakak nggak jelaskan loh ya, ini list namanya ini. Ini ya pengelola Smith, kepala Graham. Ya, ini juga kita bikin di bagian pengembangan. Oh, pengembangan ada siapa saja karyawannya? Oh, ada Wang, Johnson, sama Peterson. Pengelola ada Johnson, kepala ada Peterson. Ya, jadi kita bahas dari kode di bawahnya. Ini kakak kirimkan strukturnya aja ya, struktur. Sebentar lah, habis ini kakak kirim. Nah, kita print kepala departemen. Print kepala departemen. Ini apa ya? Cuma kasih ngeprint doang kepala departemen. For departemen, ini independen. Sekali lagi independen ya. Departemen ini independen. Tidak perlu buat variabel. Meskipun di sini kalian lihat ada departemen, tapi ini departemennya pakai S. Be careful. Ya. For departemen atau for item in departments, ambil semua item di dalam departemen ya. Print, departments, departemen, pengelola. Maksudnya apa ini, Kak? Ini mungkin ada yang bingung ini. Ini apa pula jadi dua nilai? Kita print dulu hasilnya ya. Nggak mau nih. Oke, kepala departemen. Smith sama Johnson. Di sini ya. Sabar.
Di sini harus dilihat dulu nih, ya. Oke. Nah, di sini for department in departments. Ya. Di sini kalau kita lihat artinya yang kita masukkan for department in departments. Nah, kita lihat di sini ada karyawan, pengelola, sama kepala. Ya. Nah, dia kalau kalian ambil departments, departemen pengelola artinya di dalam sebuah departemen, ini bahasanya gini ya. Di dalam sebuah departemen, ya, di dalam sebuah departemen, ambil semua itemnya, entah itu dia mau dari karyawan, pengelola, kepala, karyawan, pengelola, kepala, diambil semua. Tapi kita kasih filter, ambil aja cuma pengelola. Pengelola yang mana? Pengelola kan yang cuma Johnson sama Smith. Jadi yang muncul makanya Smith sama Johnson. Ya, jadi departemen di sini adalah independen yang tadi untuk menunjuk semua item. Ya, jadi kakak jelaskan ulang ya. Departemen di sini ambil semua dari departemen. Ya, ambil semua dari departemen. Ya, itemnya dipilih semua. Entah mau itu sales punya karyawan, sales punya pengelola, sales punya kepala, atau pengembangan punya karyawan, punya pengelola, punya kepala. Tapi kasih filter deh ya. Aku mau yang pengelola aja yang keluar. Makanya yang muncul cuma Smith sama Johnson. Di sini makanya jawabannya muncul Smith sama Johnson. Terus kita bahas yang manajer proyek. Ya, manajer proyek departemen. Nah, ini print doang biasa nih, Mah. For department in departments masih sama, ya. Kita lihat di sini departemen pengelola. Sama nggak hasilnya sama di atas? Sama, masih Smith sama Johnson. Kak. Terus yang kita perlu ubah apa? Kalau aku penasaran mau ubah. Nah, pengen ubah ya. Kita tadi bahas apa? Kunci kan? Kita bahas ini kunci 1, ini K1, ini K2. Ya, ini nilai. Ya sama, di bawah juga sama strukturnya. K1, K2 sama N. Ya, di sini yang menjadi istilahnya yang kita panggil adalah yang kunci kedua, bukan kunci pertama. Sebentar, kunci pertama ada juga kalau kunci pertama. Nanti sambil berjalan, jadi kakak jelasin 2 nomor aja biar sambil paham. Ya, jadi apa yang kakak perlu ganti? Misalnya kalau kakak mau ganti ini, kakak mau ganti apa deh? Kakak mau ganti sama yang namanya kepala. Kepala kira-kira apa yang muncul? Kakak tanya dulu. Ada yang bisa jawab kalau kakak tulis kepala siapa yang muncul? Graham Peterson. Graham Peterson. Yang lain mungkin ada yang mau menjawab? Nggak ada? Graham juga sih, Apa? Kak. Apa? Graham Peterson juga. Graham. Oke. Sudah paham ya? Jadi yang muncul Graham Peterson. Kak, kalau aku print karyawan gimana dong? Oke, kita ganti karyawannya. Karyawan. Apa yang muncul kalau karyawan? Kakak tanya dulu, karyawan apa yang muncul? Ayo guys. Ya, Graham, Smith, Wang, Johnson, Peterson. Nah, ada yang lain? Sepertinya sama ya. Biar kita percepat aja, apa yang muncul? Pasti muncul Graham Smith sama Wang Johnson Peterson. Itu jawabannya. Ya, oke. Seperti itu kira-kira. Untuk Wait, kok ini jadi pakai tanda kotak ya, Kak? karena di sini dia dari awalnya sudah ada array-nya. Oke? Iya. Ya. Jadi ingat di dictionary bisa simpan string, integer, float, sama list. Jadi jangan heran kalau dapat yang kayak gini kotaknya kok malah ikut, Kak. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Oke? Seperti itu kira-kira. Udah, ini jangan terlalu banyak kakak bahas. Malah kakak bahas tidak ada waktunya kalian. Pak, Apa? laptopku crash lagi. Ya Kalau elah. Masuk aja lagi. biasanya Zoom memang apa nggak tahu kenapa kalau pakai Zoom selalu nge-crash laptopku tiba-tiba langsung stop. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, sip. Restart dulu Kamu nggak apa-apa ya? refresh dulu deh, nggak apa-apa. Restart dulu. Ya, oke. Ini kakak kirimnya di chat WA aja kali ya. Ini panjang soalnya. Mana ya? Nah, ini ya. Oke, yang ini. Oke. Sama mungkin yang tadi deh kakak kirimin ya.
Jadi kita sambil belajar sambil bekerja juga ya. Nah, ini sebenarnya sudah kepotong hampir 5, baru 10 menit lah, nggak apa-apa. Enggak, soalnya karena kan kakak pengennya kalian itu semua paham gitu loh. Nah, itu ada nomor satu, nomor dua ya. Oke, sorry, itu yang di atas nomor dua, yang di bawah nomor satu. Kebalik kakak yang di grup ya. Sorry, sorry. Yang di atas itu nomor dua, yang di bawah nomor satu. Kebalik dong. Yang di atas nomor tiga, yang di bawah nomor dua. Salah, salah. Nomor satu kan ini ya. Oke, itu aja. Kakak stop share, silakan yang lain. Yuk, sambil share screen. Loh, kok pada keluar semua ini? Oke, boleh sambil share screen ya, yang lain. Oke. Oke, ada yang keluar, guys. Oke, yang lain boleh ngerjain ya. Sebenarnya untuk hackathon itu ya tambahan aja sih, gitu loh. Ngerjain nggak? Kalau nggak bisa pakai learn.alg, pakai learn.algoritmika ya. .algoritmika.org. Ah, sama tuh. Sama ini paling kakak. Oh, ya. Oke, panas juga guys. Bentar ya. Bebek pintar, 16 derajat. 16 derajat. Ya nggak bisa. Bentar. Yang ada pertanyaan boleh bertanya ya. Untuk nomor satu kakak kasih clue. Ada 3 jawaban benar. Woi, malah banyak yang keluar. Ini kenapa nih? Nah, udah masuk lagi ya. Ayo, itu kakak udah bantu ya. Nomor 2 ya. Coba lihat. Tadi kakak udah ajarin cara strukturalnya kan.
Kalau ada pertanyaan langsung nyahut ya. Kak, aku mau bertanya ya. Kebantu gitu loh. Waduh. Ya udah lengkap lagi kita. Oke. Yang tadi ada di chat WA juga ya. Jadi semua nggak ketinggalan karena pada disconnect semua sih. Kak, maaf Kak, mau nanya. Apa tuh? Jadi itu yang nomor 3 itu yang for department, the for department in departments itu maksudnya kayak gimana Kak? For departmentnya. For department in departments. Ini maksudnya gini. Iya, Kalau for department, yang for departmentnya ya. Jadi for iya. department itu fungsinya gini. Dia itu merujuk ke setiap item yang ada di dalam dictionary kamu. Nah, jadi dia merujuk ke sales, kepala, pengelola, sama apa tadi satunya itu. Ya, dia merujuk ke situ. Langsung secara otomatis dia merujuk ke situ. Itulah maksudnya. Oke? Tapi itu bukannya departments ya Kak? Nah, tadi kamu masuk nggak pas pertama kakak jelaskan? Nah, gini, departemen itu, oh nanti, kan ini kakak ada rekamannya. Nanti kamu nonton rekamannya kakak ya. Oke? Oh ya, Heeh. ya. Pokoknya departemen di situ sebenarnya berdirinya independen, dia berdiri sendiri. Ya, jadi sebenarnya dia departemen itu berdiri sendiri. Tapi ya, kenapa harusnya itu kakak kasih nama yang beda? Misalnya Oh for itu, departemen bebas ya Kak? bebas, itu bebas. Oh iya yang tadi I Itu itu ya bebas. Kak? Itu kalian mau kasih Oh, kalian juga mau namanya Asep, mau namanya Ucok juga bisa di situ, terserah. Ya, oh karena iya. itu merujuk ke itemnya masing-masing doang. Itu doang. Tapi kenapa Masih Kak. dikasih begitu? Ya, tapi kenapa dikasih begitu, Kak? Mirip-mirip kok namanya. Itu biar rapi. Kan nggak mungkin tiba-tiba di situ for I in departemen, seorang nggak tahu apa I-nya, nggak tahu kan? Ya, bebas namanya itu. Nah, itu dibikin dulu ya. Jadi bikin dulu dia punya dictionary. Ini kakak lagi lihat Andika, itu bikin dulu dictionary-nya Andika. Sudah ada strukturnya itu di situ ya. Sama kayak nomor 3 dia. Bikin dulu strukturnya. Hmm.
Itu yang susah nomor. Sabar, kakak cek dulu. Nomor 4 ini, boy, lumayan sih nomor 4. Pakai while ya nomor 4 itu. Ah, ini gimana? Nomor berapa? 2. Kamu ada di chat WA nggak? WA grup Maksudnya, ada nggak? Hah? maksudnya apa ini yang ah, Coba kamu share screen sih. ini lagi loading. Hasil rata-rata test result. Oh, ini aja. Coba. Pakainya len panjang. Kalau len itu ambil panjangnya. Jadi kan ini panjangnya dari data ini adalah 5. Nah, ini juga pakai len nih. Sabar, sabar. Tambahin sendiri dah. Tambahin sendiri dah. Kenapa gitu ya? Itu juga pakai len ya. Wih, itu kenapa tuh? Kakak nggak fix apa-apa itu. Nah, Ctrl Z. Kenapa len, Pak? Pak. Kenapa pakai len? Karena len itu fungsinya untuk mengambil panjang dari data ini. Panjang dari data ini kan 5. Ada 5 kan? Ini juga ada 5. Nah, kalau len test result 0, artinya ambillah urutan ke 0. Urutan ke 0 itu apa? Urutan data ke 0, bukan urutan ya. Panjang data ke 0. Panjang data ke 0 kan ada 5. Ya udah, jadi nanti average-nya, artinya average itu 85 tambah 71 tambah sekian sampai 45 dibagi 5. Gitu. Itu len itu untuk ambil panjang data. Bisa? Itu ininya gak usah. Ininya gak usah nih. Ini cuma contoh aja nih, matiin nih. Matiin, garis miring. Line test result Nggak bisa. sebelum sesudah. Sabar. Average 1. Oh, ini loh average 1. Average underscore 1 di sini. Kan di sini average. Di sini kamu pakai average 1. Benar nggak? Nah, udah. Nah, udah toh. Nomor 2 tadi juga kakak udah bantu ya. Yang nomor 4 boleh dicoba-coba dulu guys. Sebentar. Paling 10 menit terakhir baru kakak jelaskan. Untuk nomor 4. Nomor bintang jadi PR lah ya. Tapi kalau yang bisa nomor bintang bagus lah. Bintang juga lumayan soalnya. Nomor 4 itu agak panjang soalnya guys. Bintang itu pilihan ganda doang. Oh enggak. Bintang pertama doang. Nanti ini kalian kerjakan dulu. 10 atau 15 menit terakhir kakak jelaskan nomor 4 sama bintang kedua terakhir. Bintang kedua terakhir ya. Silakan. By the way, saran juga ya bagi yang copy paste. Kakak nggak larang nih copy paste ya, tidak ada masalah. Atau kakak nanti kontennya Ini maksudnya gimana ini? Kenapa depart bukannya apa-apa? Apa? kan departemen itu bukan belum variabel.
Kenapa ada di Itulah makanya tadi kamu kan agak telat masuk. Ini nanti kakak ada rekamannya, nanti kamu nonton ulang. Oke, Mito? Ada rekamannya kok. Kakak ini lagi rekam ini, recording ini. Ya. Nanti kakak ada jelaskan kok soal ini, soal yang kamu bilang departemen ini. Ini sebenarnya variabel independen ini. Jadi kamu mau ganti juga tiba-tiba di sini jadi I, mau jadi A, B, C, D juga bisa. Nah, tapi itu merujuk ke setiap itemnya. Departemen di sini ini merujuk ke mana? Ke setiap item sini. Pengembangan, karyawan, pengelola, kepala. Sales, karyawan, pengelola, kepala. Merujuk ke situ sebenarnya. Ya, itu sebenarnya ya. Oke, sip. Lanjut dulu ya. Itu nomor 4, dipikirkan dulu caranya gimana guys. Tapi nomor 4, paling pertama kalian bikin dictionary-nya dulu sih. Sabar, baterai sudah sekarang. Mari kita cas HP dan cas lab. Eh, 5 menit lagi kakak bahas nomor 4 ya. Habis itu kalian perhatikan dulu nomor 4. Nomor 4 aja deh, bintangnya sekalian besok aja. Oh iya, by the way tadi, kalau yang mau copy paste tidak apa-apa ya. Sebenarnya kan copy kodenya kakak itu tidak bersalah juga kalian. Cuma satu, jangan sampai yang kalian copy atau bahasanya kalian contek kalian tidak paham ya. Itu aja. Minimal kalian ngerti lah apa itu artinya yang kalian copy. Sama aja kan kalau kalian ujian skripsi pakai chat GPT, nah, terus ditanya dosen kalian nggak tahu kan itu sama aja dong. Ya, Kak, ini kenapa printnya nggak jalan ya, Kak? linknya nggak jelas. Hah? Sabar. For I kadal hijau. Oh, sabar. Kenapa jadi kadal hijau tuh? Sesi pelatihan protein. Oke, judul pelatihan, 2 info tentang pelatihan. Kadal hijau. Oke, nomor tindakan. For X in A. A itu apa? Dictionary-nya, Kak. Oh iya ya dictionary. Untuk X, if kadal hijau sama dengan 1, for X in A. For X in A. Print, if kadal hijau sama dengan 1, if for X in A, untuk setiap X di dalam dictionary print A, ya, X, terus, nah, kamu butuh satu lagi dong artinya. Kamu butuh satu tutupan lagi di sini. Di sini. Setelah 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 tutupannya X. Nilainya penanggung jawab coba. Petik penanggung jawab. Penanggung. Iya, penanggung jawab atau topik aja lah. Topik mah beres mah. Satu. Oh, astaga, forex ya. Kamu tulisannya forex di sini. Jadi kalau yang itu for training in training
harusnya sih muncul. Apa yang kurang ya kamu punya itu? Coba onboarding. Pelatihan lanjutan. Benar. Oke. Give action. Oke. Oh, for X in A. Nah, ini sebentar kakak jelaskan habis ini Tobias ya. Oke? Kakak ngerti Kak. kok. Jadi ceritanya kamu punya ini, kamu ini nggak tahu A itu apa yang kamu ambil. Nah, kamu nggak tahu A itu apa yang kamu ambil. Sebentar kakak jelaskan habis ini. Ya, ada cara kerjanya itu. Makanya kakak bilang nomor 4 itu agak belibet. Ya. Ini kakak matiin dulu semua share screen-nya ya. Langsung aja kakak jelaskan nomor 4 biar pada tahu nomor 4 itu apa. Kakak matiin dulu share screen-nya ya. Oke? Perhatikan baik-baik nomor 4. Wih. Nah, pertama bikin dictionary kakak ajar dulu ya. Kasih rapi kayak gini guys. Kalian jangan bikin dictionary tersusun panjang sampai ujung. Jangan ya. Rapiin. Rapiin ya. Dirapiin. Kayak gini. Ini kakak nggak ajar cara bikin dictionary ya. Udah ya. Dictionary kakak nggak ajar. Bahasanya dari sini. Sesi pelatihan pro team. Dari instruksi ya. Kita lihat dulu gamenya. Sesi pelatihan pro team. Judul pelatihan. 1 untuk judul pelatihan. 2 info tentang pelatihan. Kalau 1 artinya minta di action kan, action input nomor tindakan. Ini. Kalau kakak tekan 1, ya, maka yang muncul adalah semua judul pelatihannya. Nah, di sini yang kita bahas, onboarding sama pelatihan lanjutan. Di sini ya, ini dulu yang kita bahas. While action tidak sama dengan off. Udah tahu ya kenapa while action tidak sama dengan off? Kalau dia off artinya berhenti dong. Kalau actionnya tidak sama dengan off, inputannya apa dulu di dalam? Kalau dia jawab 1, for training, in trainings. Training ini apa? Variabel independen tadi kan? Ya. Setiap item di dalam trainings. Ini jangan pakai training deh, para bingung. Item ya. Setiap item di dalam trainings. Item yang dirujuk oleh item ini apa? Item yang dirujuk itu cuma yang onboarding sama pelatihan lanjutan. Ini ya, hati-hati kalau yang bersarang begini. Ya. Jadi item di sini merujuk kepada pelatihan lanjutan dan onboarding doang. Ya. Terus di sini training atau training Scott? Di sini item dong. Ya kan? Coba kita tes. Judul pelatihan 1 ya. 1 untuk memunculkan judul pelatihan. Onboarding, pelatihan lanjutan. Nah, item di sini di dalam trainings itu kan nama variabelnya. Dia itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kunci pertamanya. Ini kita sebut kunci pertamanya aja ya. Kunci pertama. Ya. Oke, seperti itu. Lah terus kalau mau ambil kunci keduanya, nah ini dia yang kita mau bahas. Kan kita ambil kunci pertamanya udah nih di sini. Udah kan? Ya. Kita bahas yang kunci kedua. Nah, kita mau ambil kunci kedua. Tapi lihat dulu contohnya. Sabar. Ini kok kenapa lama mati? Ya, 2 info tentang pelatihan. Judul pelatihan, anggaplah kalau kakak bikin yang tidak sesuai misalnya judul pelatihan itu artinya tanya yang kunci kedua ya. Kunci kedua. Kalau kakak bilang misalnya tes, artinya tidak ada pelatihan seperti itu. Memang tidak ada. Harusnya kan penanggung jawab topik sama tanggal. Selain itu kalau kakak jawab topik, ada nggak muncul kalau topik? Ya. Oke. Nah, ini kenapa nih? Kenapa bisa seperti ini? Oh, kok topik sih salah? Onboarding atau pelatihan lanjutan? Sorry, onboarding atau pelatihan lanjutan. Kan tadi dia bilang judul pelatihannya kan ada onboarding sama pelatihan lanjutan. Nomor tindakan 2 ya, sorry. Judul pelatihan onboarding. Yang ini ya, onboarding. Ada nggak? Dikasih muncul sama dia. Oh, kalau onboarding itu muncul V. Henderson dan ya bla bla blanya. Tanya lagi nomor tindakan 1, muncul itu. Nomor 2, minta judul pelatihan lagi. Gitu. Judul pelatihan yang dimaksud ini cuma pelatihan lanjutan sama onboarding. Nah, kita bahas nih. Jika actionnya sama dengan 2. Saat kakak isi 2, dia minta judul pelatihan dulu dong. Benar toh? Kan di sini minta judul pelatihan. Apa? Pelatihan lanjutan. Ya.
Kalau kakak ketik pelatihan lanjutan, yang kita harapkan adalah munculkan semua. If title in trainings. Apa maksudnya ini? If title, ketika judul yang kakak ketik, ya, ketika kakak tulis pelatihan lanjutan, apa yang dikeluarkan sama pelatihan lanjutan? Yang dikeluarkan pelatihan lanjutan adalah yang pertama, trainings title. Title itu merujuk mana? Merujuk ke pelatihan lanjutan. Trainings, variable trainings. Judulnya apa? Pelatihan lanjutan. Ya, pelatihan lanjutan. Topiknya munculin. Ini juga sama. Variable trainings. Apa nama judul kunci satunya? Kunci satunya kakak tulis pelatihan lanjutan. Ambil dari penanggung jawabnya pelatihan lanjutan. Sama juga kalau ini untuk ambil tanggal. Jadi bedakan ya. Saat kalian cuma mau ambil yang luar doang, sama ambil yang dalam, itu beda cara panggilnya. Ambil yang luar cuma gini doang. Cepat dia kalau cuma ambil luar kunci satu. Kunci duanya itu yang agak dalam. Kayak gini dia cara kunci duanya. Ya, analogi sederhananya gini deh. Ya, kakak kasih analogi sederhana satu lagi ya. Ini apa? Off. Ya, ini analogi sederhana satu ya. Ini kakak matiin. Set. Tapi ini kakak copy, kakak kirim dulu chat WA lah. Chat WA sama di sini aja lah ya, di chat Zoom, di chatnya. Oke. Ini analogi sederhananya kayak gini. Ya. Ini kakak matiin dulu. Set. Kecuali training, jangan. Set. Ya. Oke. Analogi sederhananya kakak mau ambil yang pelatihan di atas ini ya, training sini ya. Print trainings. Kalau kakak mau ambil onboarding, caranya kan gini dulu. Onboarding. Nah, ininya apa lagi? Di sini apa topik tadi kan? Topik. Muncul nggak kalau kakak giniin? Muncul. Ya, muncul. Logika sederhananya kalian bingung title itu apa? Title itu yang kakak ketik. Yang kakak ketik di sini tadi kan title sama dengan input judul pelatihan. Trainings title, trainings, kakak tulis onboarding di title kan. Terus apa yang dimunculin? Topik kah? Penanggung jawab kah? Tanggal kah? Sama aja. Nah, analogi sederhananya kayak gitu. Kalau kakak cuma mau munculin, kayak misalnya, oh munculin dong untuk yang misalnya item di dalam trainings. Gini aja. For in trainings. Apa aja itemnya di dalam trainings? Print I. Print I. Ini apa kak? I harus dibuat lagi kak? Variabelnya nggak usah. Gini aja. Muncul nggak? Onboarding sama pelatihan lanjutan. Tapi apakah kakak bisa akses dalamnya? Tidak bisa. Ya, beda loh ya. Hati-hati loh ya. Ini sama ini yang di bawah beda loh ya. Ini cuma untuk ambil kunci satu. Untuk ambil kunci terluar. Kalau ini ambil kunci terdalam. Ya, salah. Gini. Hati-hati loh ya. Jadi ini jangan sampai kalian salah kaprah soal ini. Wajib pada tahu sih kalau yang ini. Ya, itu aja sih. Sama Kak, kalau misalnya aku mau bikin kamus di dalam kamus lagi, bisa nggak? Ya bisa, cuma puyeng aja. Ya, tapi ini sudah, ini sebenarnya cukup. Ini 2D namanya ya. Yang memang sering dilakukan adalah yang kayak gini-ginian sih. Ya, jadi ini lebih ke arah 2D aja. Two dimension dictionary. Ini ya, jadi harus disimpan ya yang ininya. Jadi ini adalah salah satu contoh kode yang bedakan ambil kunci terdalam sama kunci terluar. Nah, tuh wajib tahu tuh. Sebentar bingung lagi nanya ini lagi, parah nih kalau ditanya lagi ya. Ini sudah beda loh ya, beda konteks sudah. Oke. Yang lain lanjut lagi. Nomor 4 sudah kakak kasih. Ya, sudah kakak kasih. Udah boleh lanjut ya. Aduh. Oke. Sip, boleh sambil share screen ya guys. Mumpung masih ada 7 menit lah. Habis itu off sudah. Oke. Itu ya. Jadi kalian bingung itu apa tadi di looping sampai tidak mengerti. Nah, itu jawabannya itulah. Cara ambilnya ya. Cara ambilnya sama kayak array. Ya. Cuma sayangnya di presentasi kan kagak ada dijelaskan deh kayak apa
cara ambil 2D, 1D itu kalian harus tahu tuh. Training, onboarding, pelatihan lanjutan. Oke, sip. Yang bintang nggak usah deh, nggak sempat kayak yang bintang. Panjang soalnya bintang ini. Tapi yang bintang, iya ya agak panjang sih. Nanti aja ya kalau bintang ya. Agak lumayan nih kalau bintang. Kak, Hmm, takutnya ini saya laptopku nanti apa? crash lagi. Takutnya ini laptopku crash lagi, boleh nggak? Oh, gini aja kakak kirim di WA yang tadi ya. Ya, Oh, jangan sampai kasus lagi ya. boleh nggak? Nomor ini nomor yang 4 ya. Jadi itu ya untuk nomor 4 ya. Jangan sampai kalian salah kaprah guys. Itu harus tahu perbedaannya tuh ambil kunci luar sama ambil kunci dalam itu beda. Ya, lah mana tadi? Mana hilang WA-nya? Dah, oke, udah kakak kirim ya. Udah lengkap 1 sampai 4. Bintang terakhir jadi PR deh. Yang bisa kerja bagus lah. Bintang pertama itu cuma pilihan ganda sih, pilihan multiple choices. Udah, itu aja ya. Nah, mungkin bagi kalian yang bertanya juga, Kak, tambah hari kok tambah dikit soalnya. Iya, soalnya tambah banyak konsepnya. Kalau kalian tambah hari, tambah banyak konsep, tambah banyak soal, bukan malah tambah pintar, tambah puyeng. Aduh. Ya. Kak, Hmm, saya izin keluar dulu karena takutnya kasus lagi. lagi. Gak apa-apa, nggak usah balik juga kok. Sisa 4 menit. Sayang-sayang itu laptop lama-lama hancur loh. Dah, ya. Boleh, boleh. Gak apa-apa. Duluan aja. Balik lagi hancur nanti laptopnya. Udah nge-crash gitu. Makasih ya, Kak. Itu disimpan ya buat ininya. Ya, ya. Oke. Sama ini kakak ada rekaman kok. Aduh, ini kakak recordingnya mati.